Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama Trida Iriani, NIM 1911-202271, dan saya Risma Nur Hidayah, NIM 1911-202278. Di sini, di pertemuan keempat ini, kami akan membahas mengenai regulasi pemerintah dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Apa itu regulasi pemerintah? Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni regulation atau peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Reality Publisher tahun 2008, kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata suatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi pemerintah adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau maupun pemerintah lainnya. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau biasa disingkat SAPP. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP adalah serangkaian prosedur atau baik manual ataupun terkomputerisasi yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Nah, untuk ruang lingkup Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP ada 3, yaitu Lembaga Tinggi Negara, yang kedua Lembaga Eksekutif, yang ketiga Dapemda yang mendapat dana APBN. Tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat ada 4. Yang pertama, menjaga aset atau safeguarding aset. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya atau reliability. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien, atau feedback and predictability. Selanjutnya, karakteristik sistem akuntansi pemerintahan pusat. Ada 3. Yang pertama, basis akuntansi. Nah, di sistem akuntansi pemerintahan pusat ini, menggunakan basis kas untuk LRA atau laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk neracanya. Yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Yang ketiga, sistem yang terpadu dan terkomputerisasi. Selanjutnya, sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari 2 subsistem. Ada sistem akuntansi pusat atau yang biasa disingkat SIAP. Yang kedua, sistem akuntansi instansi atau SAI. Setelah sistem akuntansi pusat, ada sistem akuntansi pemerintah daerah atau biasa disingkat SAPD. Pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Karakteristik sistem akuntansi pemerintah daerah ada 2. Yang pertama, basis akuntansi, dan yang kedua, sistem akuntansi berpasangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama, sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan daerah atau PPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan pada level Pemda seperti pendapatan dana, perimbangan, dan belanja. Sistem ini dapat disebut dengan sistem akuntansi PPKD. Selanjutnya, sistem akuntansi perangkat kerja daerah atau SKPD. SKPD dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD
Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Satuan kerja terdiri dari dua. Yang pertama, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Yang kedua, Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Oke, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara, baik keuangan negara dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pertama, ada dasar hukum keuangan negara. Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang bisa dinilai dengan uang dalam kerangka tata cara penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, dasar hukum keuangan daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah secara proporsional. Sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara transparan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.